Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Ute mau narasikan kisah seseorang yang sebenarnya Ute pertama kali tahu dari sebuah film yang diangkat dari kisah nyata kehidupan beliau ini. Tapi sutradaranya bilang kalau kehidupan beliau itu diangkat di dalam film sekitar 95% dan kemudian ada tambahan 5% bumbu produksi gitu ya, kebutuhan tim produksinya. Siapa sih beliau sebegitu pentingnya kisah hidupnya diangkat menjadi sebuah film? Apa ini? Mbak ya sebenarnya bukan angkat film. Beliau ini pengacara asal India dan di masa hidupnya beliau terkenal banget pilih-pilih klien untuk dibela. Kemarin Ute sempat tonton cuplikan Om Hotman Paris yang mengungkapkan bahwa sebenarnya pekerjaan pengacara itu memang ada bidang-bidang yang bisa dipilih. Dan tokoh yang satu ini memilih spesifik untuk mengurusi kasus-kasus hukum terorisme yang terjadi di India. Kisah hidup beliau ini sangat menginspirasi, khususnya bagi para pekerja hukum dan seharusnya juga bidang pemerintahan ya. Gak cuma itu saja, di India sendiri muncul gelombang besar, apa coba, tsunami? Bukan, melainkan gelombang besar anak muda yang menyatakan untuk menjadi pengacara kelak. Ya, ketika mereka besar setelah lulus sekolah seperti beliau ini. Karena apa? Apakah profesi pengacara ini di India digandrungi anak-anak mudanya karena sanggup membuat mereka bergelimangan harta? Atau karena sanggup membuat mereka memiliki mobil yang berderet? Sebelum lanjut tonton, ayo klik tombol berwarna merah yang ada tulisannya subscribe 1, 2, 3. Subscribe this video. Subscribe this video. Subscribe this video. Beliau adalah Syahid Azmi, pengacara terkenal asal India dan juga sudah terkenal di dunia internasional khususnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan sepak terjang beliau khususnya menangani terdakwa kasus-kasus terorisme. Di saat negaranya sendiri udah nafsu banget mau gantung leher para tersangka ini di penjara, serta media massa dan masyarakat juga hujat habis-habisan, Syahid Azmi ini tetap kekeh banget membela klien-kliennya ini. Uniknya, gak ada satupun kliennya Syahid ini yang sanggup membayar beliau menjadi pengacara mereka. Dan Syahid pun juga terkenal membela semua kliennya secara pro bono alias gratis. Karena ternyata punya usut. Semua kliennya Syahid ini, para tersangka terorisme di masyarakat ini berasal dari kaum marginal. Yang memang ternyata untuk membiayai hidup mereka sehari-hari saja sulit ya. Apalagi membayar seorang pengacara gitu untuk membela mereka di pengadilan. Dan Syahid pun ternyata tidak memiliki background organisasi manapun ya di dunia ini untuk membantu dirinya membela para tersangka terorisme ini. Syahid cuma minta satu syarat aja ke semua kliennya. Kliennya harus berkata jujur mengenai hal yang mereka lakukan terkait dengan kasusnya masing-masing. Jika ada satu informasi saja yang ketahuan dibuat-buat atau dikarang-karang gitu ya, Syahid akan langsung mencabut berkas dan tidak akan melanjutkan berjuang untuk kliennya tersebut. Komitmen yang diambil Syahid dalam hidupnya ini ternyata terbentuk dari pengalaman hidupnya sejak remaja. Syahid berasal dari keluarga marginal tanpa ayah. Jadi memang beliau menjalani hidupnya hanya dengan sosok seorang ibu bersama dengan keempat saudaranya. Jadi beliau ini anak ketiga dari 5 bersaudara. Dan mereka semua tinggal di perkampungan Muslim di Mumbai, India. Dan di India sendiri Muslim masih menjadi kaum minoritas ya, termasuk juga di Mumbai. Tahun 1992, saat usia beliau sekitar 14 tahun, pecah kerusuhan antar agama yang cukup besar di Mumbai.
Dan Syahid pada saat itu bersama gerombolan teman remajanya yang sedang mengamati situasi, keciduk aparat. Setelah terciduk, diproses di kepolisian. Beberapa hari kemudian, akhirnya mereka dibebaskan karena belum cukup umur untuk diproses apapun. Beberapa hari saat ditahan di sel kepolisian, Syahid remaja harus menyaksikan banyak orang harus merenggang nyawa di tangan petugas, padahal masih dalam proses pemeriksaan seperti dirinya. Di dalam kepala Syahid berpikir, ya memang sih orang-orang tersebut kan bisa saja ketangkap oleh aparat pada saat sedang dalam adegan memukuli orang lain gitu. Tapi kan bisa jadi hal yang sedang terjadi pada Syahid terjadi juga pada mereka, yakni pada saat terjadi kerusuhan mereka nggak sengaja terciduk oleh aparat dan sudah merenggang nyawa aja gitu, padahal masih menjalani proses pemeriksaan. Hari ketika dibebaskan dari tahanan, Syahid mencari informasi pelatihan fisik yang mungkin akan berguna bagi dirinya di masa depan ketika kelak menghadapi situasi yang sama. Jadi ketika mungkin terjadi kerusuhan lagi di Mumbai ya, dan dia nggak sengaja lagi keciduk oleh polisi, Syahid sudah memiliki kemampuan bela diri yang baik. Dan juga Syahid berpikir mungkin menjadi anggota pasukan militer merupakan jalan ninjanya dia ya. Jalan hidup gue nih, gue bisa jadi lebih kuat untuk membela orang-orang yang lemah. Itu pemikiran Syahid muda ya pada waktu itu. Gayung bersambut, Syahid diajak oleh temannya untuk mengikuti pelatihan militer akar rumput di Kashmir. Dan memang lokasi pelatihannya itu terpencil dan berpindah-pindah ya. Yang Syahid tidak sadari pada waktu itu ternyata menyaksikan kerusuhan, menyaksikan penyiksaan, membentuk trauma dalam dirinya. Ketika siangnya ia melakukan pelatihan fisik dan terus-menerus menyaksikan kekerasan, malamnya ia selalu menangis bahkan tidak tidur. Suatu hari di camp pelatihan, Syahid berpikir ulang, aduh salah tempat nih kayaknya gue. Bukan di sini tempat gue sebenarnya nih. Bukan ini panggilan hidup gue nih, nggak cocok gue di sini nih. Akhirnya Syahid memutuskan untuk kabur dari camp pelatihan, kembali ke rumah. Ujian terberat dalam kehidupan Syahid ternyata masih menanti dirinya, karena Syahid muda harus mengalami kekerasan yang lebih berat lagi dibanding dengan kekerasan yang telah ia alami sebelumnya. Karena beberapa hari tinggal di rumah, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada kerusuhan apapun, Syahid kembali diciduk oleh aparat. Dengan tuduhan bergabung dalam kelompok yang merencanakan pembunuhan terhadap beberapa tokoh politik nasional di India. Petugasnya bilang kalau nomor teleponnya Syahid terdapat dalam buku harian salah satu tersangka utama. Dan di dalam penjara, Syahid harus mengalami penyiksaan setiap harinya karena para petugas mau membuat dirinya mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan berskala nasional tersebut. Pembelaan yang dilakukan oleh pihak keluarga Syahid pun terus mengalami penolakan oleh pengadilan. Dan akhirnya Syahid harus menerima putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepada dirinya selama 5 tahun penjara. Saat itu Syahid baru berusia 16 tahun. Ternyata ada hikmah besar yang Allah hendak berikan kepada dirinya dengan menjalani kehidupan di penjara, yakni bertemu dengan sosok Dr. Saxena. Dr. Saxena menjalani penjara di tempat yang sama dengan Syahid dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jadi pada waktu itu Dr. Saxena melaporkan seorang hakim menjalankan praktek kolusi dan nepotisme. Sampai Dr. Saxena menggalang petisi publik juga pada waktu itu agar sang hakim menghentikan praktek kolusi dan nepotismenya. Namun Dr. Saxena kalah dalam proses pengadilan sehingga harus menjalani hukuman penjara. Di penjara, Dr. Saxena menjalankan proyek edukasi hukum dan kebijakan pemerintahan kepada para narapidana. Tujuannya agar kelak ketika para napi terbebas dari penjara, mereka memiliki pengetahuan hukum dan kebijakan pemerintahan yang memadai. Melihat banyaknya para napi yang dijatuhi hukuman penjara atas skenario buatan dan tidak sanggup membela diri mereka sendiri di pengadilan,
Dr. Saksena berpikir bahwa hal ini tidak akan pernah selesai. Namun masyarakat dapat mengubah semua itu jika masuk dalam sistem. Jadi tampil juga sebagai pemain, tidak hanya sebagai penonton atau objek penderitanya saja. Dan bagi Dr. Saksena, orang-orang yang cerdas di bidang hukum, baik dan jujur itu harus terus ditambah jumlahnya walaupun secara bertahap. Ketika menjalani keseharian bersama, Syahid remaja banyak berdiskusi dan menyimak penjelasan beliau. Hingga akhirnya Syahid setuju dengan prinsip tersebut dan bertekad akan mengambil pendidikan di bidang hukum kelak selepas dari penjara. Dan tujuan hidup Syahid remaja akhirnya menjadi jelas ya. Ia ingin menjadi pengacara pembela bagi masyarakat, sehingga jangan pernah lagi ada orang-orang yang bernasib sama seperti dirinya. Barulah di tahun kelima, pembelaan keluarga Syahid diterima oleh pengadilan, dan Syahid dinyatakan bebas secara terhormat dari segala tuntutan. Selepasnya dari tahanan, Syahid melanjutkan pendidikan tinggi di bidang hukum dan juga mengambil kelas jurnalisme untuk melihat bagaimana pemberitaan bekerja dan melengkapi diri dengan kemampuan menulis dan public speaking. Setelah pendidikannya selesai dan Syahid pun berhasil menjadi pengacara, ia melamar bekerja di sebuah kantor lawyer swasta. Namun karena tidak nyaman, terus menjadi pembela bagi penjahat di masyarakat, akhirnya ia mempercepat pendirian kantor lawyernya sendiri, yang hanya akan membela para tersangka-tersangka yang menjadi kambing hitam atau dikorbankan oleh pihak penguasa saja. Beruntung, sang kakak mau menjadi donatur dan Syahid bisa memulai perjuangannya untuk membela para klien yang berasal dari golongan marginal tanpa meminta biaya. Nama Syahid di bidang hukum dan hak asasi manusia internasional langsung terangkat begitu ia menyelesaikan kasus pertamanya yang fenomenal. Jadi di tahun 2002 itu terdapat kasus bom meledak di dalam sebuah bus dekat terminal daerah Ghatkopar, menewaskan 2 orang dan 39 lainnya luka-luka. Saat itu polisi mengamankan 18 orang tersangka dan di awal masa penyelidikan 1 orang tersangka harus tewas di tangan 14 orang petugas. Hingga akhirnya dalam kasus ini 8 orang tersangka dinyatakan bebas karena tidak memiliki bukti yang kuat dan skenario untuk menjadikan mereka tersangka dipaksakan. Selepas kasus bom Ghatkopar, aksi Syahid kembali berlanjut dengan menjadi pembela bagi para tersangka kasus-kasus bom yang ditangkap tanpa bukti. Dan Syahid rajin mengeluarkan petisi jika para tersangka tersebut yang tidak memiliki kesalahan yang jelas menerima penyiksaan fisik di dalam penjara. Selama 7 tahun berkarir menjadi pengacara pembela para tersangka teror, Syahid telah berhasil membebaskan 17 orang tersangka yang dijebloskan ke penjara tanpa memiliki kesalahan apapun, tanpa memiliki bukti yang kuat, dan ternyata memang tidak terlibat dalam peristiwa pengeboman yang terjadi. Dan sepanjang karirnya tersebut, Syahid memang menerima teror-teror secara pribadi yang mencoba untuk menghentikan perjuangannya gitu. Mengatakan agar dirinya berhenti aja jadi pengacara, mengancam akan membunuh keluarga dan dirinya. Namun hal tersebut belum sempat ia laporkan ke pengadilan. Ia hanya ceritakan secara pribadi saja kepada kakaknya. Hingga akhirnya Syahid bertemu dengan kasus terakhir yang ia tangani dalam hidupnya, yakni peristiwa bom yang meledak di Mumbai tahun 2008. Di sini Syahid membela seorang tersangka bernama Fahim Ansari yang dituduh terkait dalam peristiwa bom meledak tersebut. Di sini berdasarkan wawancara yang dilakukan Syahid dengan Fahim Ansari, Syahid melihat bahwa Fahim merupakan tersangka yang dijebak atau kambing hitam. Namun belum selesai Syahid membela kliennya, pembunuh bayaran datang menembak Syahid tepat di kepalanya di kantornya sendiri. Syahid pun dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan hendak diselamatkan ke rumah sakit terdekat. Terdapat 4 orang yang menjadi tersangka atas kasus pembunuhan seorang Syahid Azmi. Dan 1 pelaku telah dibebaskan karena mengaku hanya memiliki senjata api saja yang digunakan untuk menembak kepala Syahid Azmi. Namun dirinya tidak berada di lokasi kejadian pada waktu itu. 3 bulan setelah kematian Syahid Azmi, Fahim Ansari dan 1 orang lagi tersangka dinyatakan tidak bersalah
atas tuduhan yang diberikan kepada mereka oleh para petugas. Dan bukti-bukti yang diberikan oleh para penuntut hukum di pengadilan justru memperlihatkan kalau Fahim Ansari dan satu orang tersangka lainnya hanyalah orang biasa yang dikorbankan. Kalau bagi Untek pribadi ya, kisah hidupnya Syahid Azmi ini memberikan sudut pandang yang sangat berbeda ya bagi kita. Mengenai cara berjuang, mengenai bagaimana sih cara yang terbaik untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat di sekitar kita. Dan Syahid Azmi melalui kisah hidupnya memperlihatkan secara nyata bagaimana masyarakat umum, masyarakat di luar sana, mungkin termasuk kita, sangat lemah terhadap hukum. Syahid pun harus merasakannya sendiri, bagaimana perjuangan yang ia lalui menghadapi hukum sangat tidak mudah. Dan sampai detik terakhir dalam hidupnya, ia pun masih berada dalam situasi yang sulit dan masih dalam proses berjuang. Satu hal yang pasti, Syahid Azmi tidak pernah menyatakan sekalipun untuk berhenti berjuang terhadap keadilan yang telah ia yakini benar. Dan hanya kematianlah satu-satunya yang dapat menghentikan langkahnya. Selepas kematian Syahid, banyak banget anak muda muslim di India, spesifiknya lagi di Mumbai, yang berencana untuk mengambil pendidikan tinggi di bidang hukum dan menjadi pengacara pembela juga bagi para terdakwa yang menjadi kambing hitam di pengadilan. Semoga kisah kali ini menginspirasi juga ya bagi sahabat semua, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan like kisah kali ini. Dan kalau ada tokoh lain yang juga menginspirasi dan gak kalah hebatnya, silahkan bisa ketik di kolom komentar untuk kita bahas bersama. See you on the next video.